Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Agus Arif Rahman. Dengan Arif, saya adalah penulis buku pengadaan barang jasa pemerintah. Ini adalah kedua buku saya. Pertama adalah panduan dokumentasi perencanaan penyedia dan kontrak pengadaan pemerintah, penerbit Gramedia. Kemudian yang kedua adalah buku kerja pejabat pembuat komitmen, penerbit Granada Media. Bisa Anda dapatkan di berbagai toko buku, juga di berbagai online shop ya seperti ini. Ya, bisa Anda dapatkan. Kemudian sekilas ini adalah identitas saya, adalah fungsional pengelola pengadaan ahli media. Ya, aktif di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan keseharian bekerja di BMKG. Sekilas juga ini adalah sertifikat kompetensi yang saya miliki. Ini adalah sertifikat ahli muda dari BNSP, kompetensi ahli pengadaan, dan ini ada beberapa kompetensi yang berhasil alhamdulillah saya dapatkan. Kemudian ini adalah yang ahli medianya, ya, yang dari BNSP. Ini adalah beberapa kompetensi yang alhamdulillah saya dapatkan. Nah, berdasarkan kompetensi tersebut, izinkan saya berbagi kepada Anda semuanya tentang sesuatu tema yang cukup menarik menurut saya, yaitu template file permintaan tim ahli membantu Pokja pemilihan dan laporannya. Nah, ini adalah video ini sebenarnya saya khususkan untuk para Pokja pemilihan di seluruh Indonesia, ya, bahwa pada Perpres 16 tahun 2015 di pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa Pokja pemilihan, ya, dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Jadi dua objek di sini adalah tim atau tenaga ahli. Saya menerjemahkannya adalah narasumber ahli. Ya, kalau bahasa saya adalah narasumber ahli. Nah, ini bisa anda gunakan ya apabila Anda menenderkan barang-barang yang bukan barang umum, misalkan barang-barang yang berteknologi tinggi, barang-barang yang merupakan desain khusus, atau barang biasa, ya, tapi Anda tetap membutuhkan pendapat dari narasumber luar atau narasumber yang memiliki kompetensi di bidang barang atau jasa yang sedang Anda tenderkan. Ya, saya menghimbau, saya mengajak Anda semua bisa memanfaatkan fasilitas regulasi ini supaya Anda tidak tanda tangan sendirian. Ya. Kalau barang-barang umum mungkin oke lah, tapi kalau barang-barang khusus berteknologi tinggi, apalagi di tempat saya, bisa dikatakan 90% paket tender kami bisa dikatakan barang yang desain khusus dan berteknologi tinggi, sehingga walaupun katakanlah anggota kami lumayan memahami alat-alat itu, tapi akan lebih safe apabila kita ada tanda tangan atau pendapat dari narasumber ahli atau tim ahli pada saat membantu kita evaluasi. Toh di pasal 13 ayat 4 kita sudah difasilitasi bahwa Pokja dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya ini adalah daftar template yang akan sudah saya siapkan. Ini adalah sebenarnya saya mengupgrade dari template yang ada di buku ini. Kalau Anda sudah memiliki buku ini, Anda bisa lihat di link downloadnya ada tambahan update template. Anda bisa lihat nanti ada di situ, atau Anda bisa lihatnya di link di deskripsi link YouTube ini untuk seluruh insan pengadaan. Ya, walaupun Anda bisa mendapatkan template-template ini secara cuma-cuma, saya tetap berharap Anda bisa menambah referensi dengan mengoleksi buku-buku yang bertema pengadaan barang jasa untuk menambah wawasan Anda, ya, khususnya buku-buku yang tadi sudah kita tunjukkan. Ya, jangan khawatir, semuanya sudah ada insya Allah sudah ada di deskripsi buku ini. Saya tidak menjelaskan cukup panjang, kita sudah ada di sini. Nah, ini ya, nanti ada di sini, Pertama, undangan. Nah, undangan seperti ini ya, undangan biasa aja. Jadi pada prinsipnya adalah Pokja bersurat. Inilah kehebatan Pokja ya, kemandirian mereka, profesional mereka, itu mereka bisa bersurat kepada siapapun ya, langsung pada saat melakukan evaluasi terhadap
narasumber yang memang dianggap Pokja kompeten untuk bisa membantu melakukan evaluasi. Nah, di sini contohnya sekilas seperti ini, Anda bisa modifikasi sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini, fakta integritas, ya, fakta integritas. Nah, ini adalah fakta integritas, intinya adalah mereka diminta komitmennya untuk tidak melakukan KKN, juga melakukan secara bersih, transparan, mandiri, profesional, dan sanggup menjaga kerahasiaan sesuai etika pengadaan. Oke. Nah, ini bagian pentingnya, dan mereka harus tanda tangan ini dulu, ya. Nah, ada dua metode cara ada dalam melakukan perbantuan dengan narasumber ahli ini. Ada dua metode. Yang pertama, Pokja mengklarifikasi pada tim ahli terhadap hal-hal dari dokumen penawaran penyedia tanpa menunjukkan penawaran penyedia. Jadi hanya bertanya seperti tanya jawab, seperti klarifikasi teknis seperti itu. Nah, hasil klarifikasi dibuat melalui berita acara. Itu metode yang pertama. Kalau metode ini Anda pakai, Anda bisa menggunakan yang ini, ya. Anda bisa menggunakan yang ini. Berita acara, klarifikasi teknis dengan narasumber ahli. Ya, bisa Anda gunakan seperti ini. Ini contohnya. Kemudian ini adalah daftar pertanyaan dan hasilnya. Daftar pertanyaan dan hasilnya. Oke. Dan Anda bisa modifikasi sendiri seperti itu. Jadi kalau metode ini yang Anda pakai, berarti Anda tidak menunjukkan dokumen penawaran penyedia. Ya, hanya bertanya dan narasumber itu menjawab. Ya, yang lebih menantang adalah cara yang kedua. Cara kedua itu bisa Anda lakukan, ya, yaitu dengan ini, mengirimkan sebagian atau seluruh folder dokumen teknis. Kita tahu bahwa dokumen teknis itu disusun dengan folder-folder, ya, folder di Appendo per persyaratan. Dan Anda bisa mengirimkan sebagian atau seluruh, ya, hasil evaluasi tim ahli yang dituangkan. Nah, kalau ini adalah dituangkan dalam laporan rekomendasi terpisah dari bukan berita acara lagi, tapi benar-benar terpisah. Artinya mereka, para narasumber ini, diberikan kebebasan untuk menuangkan pendapat mereka sendiri dengan setelah ditunjukkan sebagian dan seluruh folder dokumen teknis penyedia, ya. Mungkin ini adalah menjadi perdebatan buat kita semua, tapi kita sudah mitigasi ini dengan fakta integritas tadi. Kita sudah mitigasi ini fakta integritas, kemudian di rekomendasi kita buat seperti ini, ya. Ini adalah surat rekomendasi politeknis atas bantuan dari narasumber ahli seperti ini, ya, dalam rangka pengadaan dengan contohnya seperti ini. Setelah melihat dokumen penawaran pada peserta paket ini berdasarkan keahlian kami secara profesional mandiri, dengan ini kami menyampaikan beberapa rekomendasi. Menimbang kami telah ditunjukkan dokumen teknis kedua peserta, misalkan pesertanya 2, ya, contohnya, ya, dan kami diminta bantuan untuk melakukan evaluasi. Nah, di sini adalah dijelaskan folder apa yang sudah ditunjukkan, ya. Anda tidak harus semua folder, tapi saran saya, kalau jangan sebagian perintilan, ya. Mungkin Anda bisa, oke lah, Anda perintilan aja, misalkan satu menunjukkan sekilas gitu. Tapi kalau saya kurang setuju dengan seperti itu, karena itu akan menyebabkan hasil rekomendasi bisa berpotensi salah pendapat karena informasi yang tidak utuh. Jadi ini akan berpotensi menyebabkan informasi yang tidak utuh sehingga mempengaruhi hasil rekomendasi. Ya, khususnya ini barang-barang berteknologi tinggi cukup berbahaya. Ya, cukup berbahaya. Saya mending memberikan satu folder aja. Misalkan dalam paket tender itu ada 10 folder persyaratan teknis, ya. Misalkan saya cukup menunjukkan 2 folder ini, spesifikasi teknis dan identitas, dan brosur atau gambar. 2 folder ini kita tunjukkan semua. Sementara folder yang lain Pokja sendiri yang mengevaluasi, ya. Tapi jangan sebagian, misalnya versi teknis dan identitas cuma sebagian aja. Itu menurut saya akan bisa mempengaruhi hasil rekomendasi yang menyebabkan informasi tidak utuh, dan itu akan berbahaya malah. Sebaik mending semua, toh kita sudah meminta fakta integritas dan rekomendasi ini, ya. Seperti ini rekomendasi, bahkan mereka bisa berpendapat, silahkan, mereka bisa benar-benar lulus atau tidak lulus, tapi bahwa apapun hasil rekomendasi
di bawah ini berdasarkan kompetensi yang kami miliki dan dapat dijadikan bahan pertimbangan Pokja pemilihan dalam mengambil keputusan evaluasi penawaran. Jadi bukan penentu keputusan, hanya pertimbangan aja. Bisa saja ini ditulis tidak lulus, tapi menurut Pokja lulus karena alasan-alasannya tidak cukup kuat misalkan. Nah ini juga akhirnya akan membantah misalkan Pak nanti akan berkepentingan dong, misalkan kalau tim narasumbernya punya kepentingan untuk memenangkan satu penyedia tertentu, itu adalah risiko yang akan kita hadapi. Tapi kita tidak perlu khawatir, mereka ingat mereka tanda tangan fakta integritas dan mereka kita tuliskan di sini adalah hanya sebagai pertimbangan. Mereka tanda tangan fakta integritas, mereka tanda tangan di sini, risiko ada di mereka. Ya, risiko bagaimanapun kita sudah mendiversifikasi risiko itu sehingga kita tidak sendirian. Ya, kita tidak sendirian. Kita sudah memitigasi itu dengan hal seperti ini. Ya, hal seperti ini bisa Anda lakukan untuk sekali lagi paket-paket yang berteknologi tinggi, kompleks atau didesain khusus yang sekarang kita kurang memiliki atau kurang pede mengambil keputusan sendiri. Ya, kalau saya lebih suka seperti ini supaya apa? Supaya kalau diaudit itu bukan kata kami Pokja, tapi ada kata narasumber yang sudah kami mintakan pendapat. Nah, dan mereka tanda tangan di sini dan hasil rekomendasi ini disusun dengan semangat profesional, mandiri dan berdaya kalian. Anda lakukan sebagaimana mestinya. Oke, saya kira seperti itu. Ini sekali lagi adalah tidak lebih dari sebuah strategi, ya, strategi untuk memitigasi. Kita fokusnya adalah hasil yang lebih baik supaya evaluasi penawaran lulus dan tidak lulus satu peserta itu adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lengkap, ya, pertimbangan yang lengkap, bukan hanya sisi idealisme para anggota Pokja. Ya, para anggota Pokja seperti pasti memiliki sisi-sisi idealisme dan itu wajib dimiliki, harus, ya, harus dalam artian adalah lurus kacamata kuda sesuai regulasi. Hanya saja dalam mengambil keputusan, apalagi untuk pengadaan yang kompleks, desain khusus, berteknologi tinggi, siapa tahu ada hal-hal yang kita tidak tahu menurut brosur atau spek ini menurut Pokja tidak lulus, ternyata menurut orang ahli lulus dan sebaliknya. Ya, inilah mitigasi juga untuk mengurangi potensi sanggah. Apalagi nanti kalau misalnya nggak bisa sanggah, para narasumber ahli ini bisa kita datangkan kembali untuk membantu menjawab sanggah apabila konten sanggahnya terkait menyinggung tentang pendapat para narasumber ahli itu. Ya, jadi akhirnya apa? Kita tidak sendirian. Ya, kita tidak sendirian. Oke, ini adalah mitigasi risiko yang bisa Anda dapatkan untuk karakter pengadaan tender yang seperti yang tadi. Semoga bermanfaat, ya. Sekali lagi ini adalah sharing. Gunakan kalau Anda mau menggunakan, tapi tip itu gak perlu Anda perdebatkan. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau pakai, tidak ada masalah. Tapi gunakan kalau ini memang Anda gunakan, Anda bisa amati, tiru, dan melakukan modifikasi sendiri sesuai dengan kebijakan di instansi Anda. Oke, terima kasih, ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Sukses buat kita semua. Jaga kesehatan, kawan-kawan semuanya. Pesan terakhir seperti biasa adalah apapun yang Anda lakukan di pengadaan, jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.